Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tak lepas dari peran besar Soekarno. Bersama Muhammad Hatta, dia memproklamirkan berdirinya Republik ini 78 tahun yang lalu. Kehadiran Soekarno sebagai pejuang bangsa ini sudah diramalkan sejak ia lahir. Sejumlah kejadian alam menjadi pertanda bahwa pemimpin besar revolusi akan hadir di bumi pertiwi. Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Di video kali ini, kami akan membahas kehidupan Soekarno di masa kecil. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo adalah seorang guru, sedangkan ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, adalah ibu rumah tangga. Ada cerita menarik di balik kisah cinta orang tua Soekarno ini. Orang tua Soekarno menikah beda agama. Ayahnya beragama Islam dan ibunya beragama Hindu. Raden Sukemi saat itu bertugas mengajar sebagai guru sekolah rendah Gabermemen di Singaraja, Bali. Selesai bekerja, Raden Sukemi sering datang ke Lubuk di depan sebuah pura. Di sanalah ia bertemu Ida Ayu Nyoman Rai yang sehari-hari bekerja membersihkan pura. Awalnya, Raden Sukemi hanya melihat Ida Ayu dari kejauhan saja. Lama-kelamaan, Raden Sukemi memberanikan diri menyapa Ida Ayu. Gayung bersambut, Ida Ayu membalas sapaan itu. Dari situlah benih cinta tumbuh di antara keduanya. Raden Sukemi berniat menikahi Ida Ayu. Ia lalu mendatangi orang tua Ida Ayu memohon restu. "Bolehkah saya meminta anak ibu bapak?" Orang tua Ida Ayu lalu menjawab, "Tidak bisa. Engkau berasal dari Jawa dan engkau beragama Islam. Tidak, sekali-kali tidak. Kami tidak akan kehilangan anak kami." Saat itu, perempuan Bali tidak ada yang mengawini orang di luar Bali. Waktu itu tidak ada perkawinan campuran antara satu suku dengan suku lainnya. Kalaupun itu terjadi, maka pengantin baru itu akan diasingkan dari rumah orang tuanya sendiri. Tak mendapat restu, satu-satunya jalan bagi mereka ialah kawin lari. Di malam perkawinannya, Sukemi dan Ida Ayu menginap di rumah kepala polisi mencari perlindungan. Lalu mereka mengutus orang ke rumah orang tua Ida Ayu memberitahu mengenai perkawinan Ida Ayu dengan Sukemi. Mendapat kabar itu, keluarga datang menjemput Ida Ayu. Namun, kepala polisi tidak mau melepaskan Ida Ayu begitu saja. "Tidak, dia dalam perlindungan saya," kata kepala polisi itu. Akhirnya masalah ini dibawa ke pengadilan adat. Hal ini dilakukan sebab telah terjadi pernikahan beda agama antara Sukemi dengan Ida Ayu. Pada waktu perkara itu diadili, Ida Ayu sempat ditanya, "Apakah laki-laki ini memaksamu bertentangan dengan kemauanmu sendiri?" "Tidak, tidak. Saya mencintainya dan melarikan diri atas kemauan saya sendiri," jawab Ida Ayu. Tak ada pilihan bagi orang tua Ida Ayu. Akhirnya mereka mengizinkan perkawinan tersebut. Pengadilan tetap menjatuhkan denda ke Ida Ayu sebesar 25 ringgit. Demi bisa membayar denda itu, Ida Ayu rela menjual perhiasan emas warisan dari orang tuanya. Merasa tidak disukai di Bali, Raden Sukemi mengajukan permohonan pindah ke Jawa kepada Departemen Pengajaran. Permohonan disetujui. Raden Sukemi dan Ida Ayu pindah ke Surabaya. Saat pindah ke Surabaya, Ida Ayu melahirkan Soekarno. Soekarno lahir tepat di saat fajar menyingsing di tanggal 6 bulan 6 tahun 1901. Orang Jawa mempercayai bahwa orang yang dilahirkan di saat matahari terbit nasibnya telah ditakdirkan terlebih dahulu. "Jangan lupakan itu. Jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini putra dari sang fajar," ujar Ida Ayu kepada Soekarno kecil. "Kelak, engkau akan menjadi orang yang mulia. Engkau akan menjadi pemimpin dari rakyat kita. Karena ibu melahirkanmu jam 5:30 pagi di saat fajar mulai menyingsing," kata Ida Ayu. Soekarno mengenang proses kelahirannya sebagai peristiwa menyedihkan. Saat Ida Ayu ingin melahirkan, Raden Sukemi tidak sanggup membayar dukun beranak. Hanya ada seorang kakek yang menemani Ida Ayu. Kakek itu adalah kawan dari keluarga mereka. Alhasil, Soekarno lahir hanya disaksikan sang ibu dan kakek tersebut. Ketika bayi Soekarno hadir ke muka bumi, Gunung Kelut meletus.
Orang yang percaya tahayul meramalkan ini adalah penyambutan terhadap bayi Soekarno. Sebaliknya, orang Bali mempunyai kepercayaan lain. Kalau Gunung Agung meletus, berarti bahwa rakyat telah melakukan maksiat. Jadi, orang pun dapat mengatakan bahwa Gunung Kelut sebenarnya tidak menyambut bayi Soekarno. Gunung Kelut malah menyatakan kemarahannya karena anak yang begitu jahat lahir ke muka bumi ini. Begitu lahir, Soekarno diberi nama Kusno. Kusno adalah anak yang penyakitan. Ia menderita malaria, disentri, dan penyakit lainnya. Namanya tidak cocok. Kita harus memberinya nama lain supaya tidak sakit-sakit lagi, ujar Raden Sukemi. Karena menggandrungi kisah Mahabharata, Sukemi akhirnya mengubah nama Kusno menjadi Karna. Karna adalah salah seorang pahlawan terbesar dalam cerita epos Mahabharata. Karna tersohor karena keberanian dan kesaktiannya. Karna adalah pejuang bagi negaranya dan seorang patriot yang saleh. Sambil memegang bahu Soekarno dengan kuat, Sukemi memandang jauh ke dalam mata anaknya. Aku selalu berdoa agar engkau pun menjadi seorang patriot dan pahlawan besar bagi rakyatnya. Nama Karna dan Karno sama saja. Dalam bahasa Jawa, huruf A menjadi O. Awalan Su pada kebanyakan nama berarti baik, yaitu paling baik. Jadi, Soekarno berarti pahlawan yang paling baik. Karena itulah, maka Soekarno menjadi namaku yang sebenarnya dan satu-satunya, ujar Soekarno. Soekarno dilahirkan di tengah-tengah kemiskinan dan dibesarkan dalam kemelaratan. Dia tidak mempunyai sepatu, mandi tidak dalam air yang keluar dari keran. Soekarno juga tidak mengenal sendok dan garpu. Kemiskinan ini membuat sedih hatinya. Gaji ayahnya hanya 25 gulden sebulan. Uang itu dipakai untuk membiayai 4 orang anggota keluarga, juga untuk membayar sewa rumah. Ketika Soekarno berumur 6 tahun, mereka pindah ke Mojokerto. Di sana mereka tinggal di daerah yang melarat. Di saat Lebaran tiba, keluarga Soekarno tak pernah berpesta maupun mengeluarkan fitrah karena tidak punya uang. Ketika malam takbiran, anak-anak sebayanya bermain petasan. Soekarno hanya berbaring di dalam kamar. Ia hanya bisa mendengar bunyi petasan berletusan di sela sorak-sorai kawan-kawannya. Soekarno tak punya uang untuk membeli petasan. Ia pun hanya bisa meratap di atas tempat tidurnya. Dari tahun ke tahun aku selalu berharap-harap, tapi tak sekalipun aku bisa melepaskan mercon umpat Soekarno kecil. Sampai di suatu malam, ada tamu datang ke rumahnya memberikan hadiah petasan. Soekarno kecil girangnya bukan main. Soekarno hidup sangat melarat sehingga hampir tidak bisa makan 1 kali dalam sehari. Soekarno lebih sering makan ubi kayu, jagung tumbuk dengan makanan lain-lain. Ibunya tidak mampu membeli beras murah yang biasa dibeli oleh para petani. Ia hanya bisa membeli padi. Setiap pagi, Ibu Soekarno mengambil lesung dan menumbuk sampai menjadi beras. Dengan melakukan ini, aku menghemat uang 1 sen, kata sang ibu kepada Soekarno. Ibunya bekerja dalam teriknya panas matahari sampai telapak tangannya merah dan melepuh. Dan dengan uang 1 sen kita dapat membeli sayuran, nak, kata sang ibu. Sejak itu, Soekarno membantu ibunya menumbuk padi setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah.